Terima kasih masih bersama kami pemirsa. Kembali kami hadirkan informasi langsung dari Galeri Apa Kabar Indonesia Siang untuk Anda pemirsa. Emosi melihat anak tirinya melawan saat ditegur masalah konten YouTube. Seorang pria di Sidoarjo, Jawa Timur tega menusuk punggung dan leher anak tirinya menggunakan pisau dapur. Perseteruan antara seorang ayah dengan anak tiri yang berujung penganiayaan terjadi di Sidoarjo, Jawa Timur. Akibat penganiayaan itu, sang ayah tiri berinisial HP diamankan polisi. Awalnya pelaku menegur anak tirinya, AA, karena tidak mengindahkan teguran ibu kandungnya masalah konten YouTube. Sang anak yang sejak awal tidak cocok dengan ayah tirinya berusaha melawan dan terlibat cekcok. Pelaku kemudian emosi. Pria berusia 47 tahun tersebut emosi dan menusuk korban dengan menggunakan pisau dapur yang berada di lokasi kejadian. Pelaku menusuk bagian punggung dan leher korban yang menyebabkan korban luka dan dilarikan ke rumah sakit. Istri saya sama anak saya beradu mulut membahas masalah YouTuber. Setelah itu anak saya bilangin, dia nih Umar nek arek keminter yang menang dewi. Dia langsung marah, dia langsung mukul saya 2 kali, nendang 2 kali itu. Saya terjatuh, terlentang, mau diinjak lagi, saya bangun. Nah, pisau itu habis saya buat untuk ngupas anak saya yang tadi pagi itu. Ngupas mangga itu. Setelah itu saya tusuk 1 kali di bahu sebelah kanan dan saya gores sebelah kiri. Ya, memang sebelumnya memang sudah sering ada ketidakcocokan antara pelaku dan korban, dan selama ini selalu dilerai oleh ibu daripada korban. Ya, hasil pemeriksaan adalah emosi daripada pelaku dan juga pelaku juga merasa jengkel kepada korban. Pelaku yang telah diamankan di sel tahanan Polresta Sidoarjo berikut barang bukti pisau dapur yang digunakan pelaku untuk melukai korban. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Kumaidi, TV One mengabarkan. Dan pemirsa, untuk memperbaharui informasi mengenai kasus penusukan anak oleh ayah tirinya telah bergabung bersama kami Kompol Tiksnarto selaku Kasat Reskrim Polresta Sidoarjo. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mbak. Oke, Pak, mengenai motif dari pelaku tega kemudian menusuk anaknya sendiri, apa Pak? Jadi saya rasa ini memang menjadi sebuah kebiasaan karena dari hasil interogasi kami dengan korban, memang perseteruan ini, cekcok ini sudah berlangsung beberapa kali. Bahkan korban juga beberapa kali dianiaya oleh pelaku, namun tanpa sepengetahuan ibunya. Penganiayaan itu terjadi ketika ibunya sedang keluar atau sedang bekerja. Oke, Pak Tiksnarto, usia anak ini berapa ya? Oh iya, usianya 15 tahun, dia sekarang belajar di SMK. Pak, artinya penganiayaan ini sudah berulang kali terjadi. Apakah tidak ada aduan dari pihak ibu? Apa ibunya tidak mengetahui? Nah, ini ada yang unik dalam penerbitan atau proses laporan ini. Kejadian ini saya ketahui hari Minggu ketika sang anak masuk ke rumah sakit, dirawat di rumah sakit, atas kejadian yang terjadi hari Sabtunya. Namun saat di sana, saya cek, ternyata si keluarga belum membuat laporan. Pertama, saya kira ini mungkin sedang sibuk, sehingga tidak bisa membuat laporan. Esok harinya, hari Senin, saya cek ternyata belum ada laporan juga ke kepolisian, dan setelah kami tanya keluarga korban enggan untuk membuat laporan ke kepolisian. Nah, saya rasa ini kemudian harus saya ambil tindakan cepat. Saya kekhawatiran ada sebuah relasi kuasa yang berpengaruh di sini, yang terjadi di sini, sehingga keluarga atau istri-istri enggan membuat laporan. Oleh karena itu kemarin hari Sabtu, hari Selasanya, atau 4 hari kemudian dari kejadian, kami proaktif datang ke sana, kami menanyakan apa yang terjadi. Kami tanyakan kenapa keluarga tidak membuat laporan. Ternyata memang benar, Mbak, ada sebuah kondisi yang perlu diyakinkan kepada si ibu dari korban, sehingga akhirnya hari itu juga membuat laporan ke kepolisian. Dan hari itu juga kami ringkus pelakunya di
yang sudah pergi ke kecamatan yang berbeda dari tempat tinggal. Oke, apakah pelaku ini pernah melakukan penganiayaan juga terhadap anak tirinya sebelum adanya kejadian ini, Pak, setelah didalami oleh pihak kepolisian? Berdasarkan keterangan dari korban, beberapa kali pernah mengalami penganiayaan. Korban selain yang barusan ini, dia juga mengalami beberapa kali penganiayaan oleh bapaknya, dan itu tanpa sepengetahuan ibunya. Pak, kondisi seperti apa yang tadi Bapak katakan bahwa menghalangi sang ibu untuk langsung melaporkan kasus ini kepada pihak kepolisian? Adakah pengancaman yang dilakukan oleh sang kepala keluarga ini atau si pelaku? Nah, saya rasa ini hal-hal yang banyak kita temui dalam kasus KDRT ya, Mbak ya. Ketika seorang perempuan mengalami KDRT namun dia enggan melaporkan, tentunya banyak pertimbangan di sini seperti tidak dinafkahi atau ada ancaman. Saya rasa kekhawatiran ini bukan hanya di case yang saya tangani saja. Ini banyak terjadi di daerah-daerah lain. Seorang istri takut dia tidak tidak dinafkahi, padahal ketika dia mengalami KDR atau anak mengalami kekerasan, justru bukan keadaan yang baik yang didapatkan. Justru ini akan keadaan semakin buruk. Makanya sebelum saya menyesal karena ada kekhawatiran ini akan memperburuk, ada mengalami kejadian lebih buruk. Baik. Lebih bagus saya proaktif, saya yakinkan kepada ibu korban, laporkanlah, buat laporan, sehingga saya bisa menyelamatkan 2 jiwa ini, Mbak. Kita tidak tahu nanti ke depan ada kejadian seperti apa lagi. Oke, baik, terima kasih Kompol Tiksnarto Andaru atas informasinya. Mudah-mudahan kasus ini segera bisa diselesaikan oleh pihak kepolisian. Selamat siang, Pak. Siang, Mbak.